طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa pemirsa beberapa radio, beberapa TV, serta para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang alam para malaikat yang mulia. Kita kemarin sudah membahas akhlak para malaikat, di antaranya kiramim bararah. Mana bararah adalah yang banyak melakukan kebaikan, termasuk kepada sesama makhluk. Kita sudah membahas beberapa kebaikan para malaikat kepada manusia adalah doa mereka dan istighfar mereka kepada orang-orang mukmin, termasuk juga memberikan banyak kebaikan kepada manusia secara umumnya. Termasuk malaikat juga memberi syafaat kepada ahli tauhid pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Para malaikat tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Diridhoi oleh Allah karena ketauhidannya, keimanannya. Jadi di akhirat kaum mukminin banyak menerima syafaat dari banyak makhluk. Di antara yang memberi syafaat itu para malaikat. Selain para nabi, para rasul untuk umatnya masing-masing, selain seorang guru ke murid, murid ke guru, ayah ke orang tua ke ayah, seseorang kepada kawannya, dan seterusnya. Nah, di antara yang memberi syafaat adalah para malaikat. Selain itu, malaikat memiliki akhlak yang sangat agung. Di antara keagungan akhlak para malaikat adalah mereka dengan kehebatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Arasy dipikul oleh malaikat. Bentuk atau ukuran para malaikat super besar. Malaikat penjaga gunung bisa mengangkat gunung kalau mau ditimpakan ke orang-orang durhaka. Jadi kekuatan para malaikat dahsyat luar biasa, tapi kehebatan tersebut tidak membuat mereka takabur atau sombong. Mereka tetap tawadhu. Salah satu bentuk ketawadhuannya adalah mereka menghinakan diri, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah pun menyebut mereka dengan sebutan hamba. Bal ibadum mukramun. Para malaikatlah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak enggan untuk menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi semua larangannya tanpa berani melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat walau sekejap. Kerjanya apa? Ibadah.
Allah berfirman dalam An-Nisa 172, la yastankifal masih ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fayasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Isa al-Masih tidak enggan, tidak keberatan untuk menjadi hamba bagi Allah. Juga para malaikat muqarrabun, para malaikat yang dekat. Mereka tidak keberatan, tidak berat, tidak enggan untuk menjadi hamba bagi Allah, beribadah kepada Allah. Siapa yang enggan ibadah kepada Allah dan takabur, Allah akan kumpulkan mereka semua di akhirat nanti untuk diazab. Dalam surah Al-A'raf ayat 206 Allah berfirman, Innal ladzina 'inda rabbik la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihu walahu yasjudun. Kata Allah, sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak pernah takabur dari ibadah kepada Allah. Sukarela, dengan senang hati mereka ibadah. Tidak sombong, tidak takabur, tidak tinggi hati. Mereka bertasbih kepada Allah dan bersujud kepada Allah. Surah Al-A'raf terakhir, dan ketika ayat ini dibaca, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, disunahkan bagi kita untuk sujud. Namanya sujud tilawah. Sujud karena bacaan. Karena ayat ini disebut dengan ayat sajdah. Isinya menjelaskan ketawaduan malaikat wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Para malaikat selalu bertasbih kepada Allah dan selalu bersujud. Maka kita pun disyariatkan untuk bersujud ketika membaca ayat ini walaupun di dalam sholat. Sujud dulu, baca subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali, baca dilanjutkan dengan doa sujud tilawah, sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatih. Lalu bangkit lagi, lalu lanjutkan. Ayat ini berisi tentang ketawaduan para malaikat. Kehebatan mereka menyebabkan mereka tidak enggan untuk bersujud karena tawadhu'nya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 19 Allah berfirman, "Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun." Dan milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang ada di langit para malaikat. Yang ada di bumi kita, bangsa jin, binatang, termasuk para malaikat juga ada di bumi. Milik Allah. Dan para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak takabur dalam beribadah kepada Allah dan tidak enggan, tidak keberatan. Tidak pernah merasa lelah, capek, cangkel, singsiremen, pegal. Enggak. Malaikat itu tidak diberi kelemahan seperti itu. Dari sejak diciptakan sampai sekarang, sampai kiamat, sujud terus. Ada yang begitu. Ada malaikat yang sejak diciptakan sujud terus kepada Allah. Tanpa diberi kelemahan berupa pegel, cangkel, singsiremen, dan yang sejenisnya. Nah, ini ketawaduan para malaikat. Dan nas-nas keterangan yang
senada dengan itu baik dari Al-Quran ataupun dari hadis banyak. Intinya malaikat tawadhu. Dan tawadhu ini salah satu akhlak yang sangat mulia yang dibangun di atas kekhusyuan, ketundukan, ketaatan kepada Allah jauh dari merasa besar, merasa tinggi, merasa hebat, dan wujud nyata dari penerimaan kepada kebenaran. Kalau ada yang benar diterima tunduk, itu tawadhu. Sebaliknya, kalau ada kebenaran lalu dia tolak itu sombong, itu takabur. Takabur itu kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan inilah karakter orang-orang kafir yang ketika didakwahi, walaupun yakin bahwa isi dakwahnya itu benar, tapi mereka tolak. Kenapa? Karena takabur. Sebut saja yang paling durhaka, si Fir'aun, la'anahullah. Fir'aun itu meyakini dakwah Nabi Musa itu benar, tapi ditolak. Kenapa? Karena merasa diri tinggi dan sikap kezaliman. Allah menyatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya menolak, menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka itu mengakuinya, meyakininya. Yakin Musa itu Nabiullah, utusan Allah. Yakin dakwahnya itu benar, tapi ditolak. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusum. Mereka menolak padahal meyakini kebenarannya. Kenapa? Zulman wa uluwa. Karena sikap kezaliman dan merasa tinggi, merasa sombong. Sampai-sampai saking sombongnya berkata, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Minta disembah. Ini takabur. Bentuk takaburnya batarul haqq. Menolak kebenaran. Ada orang berbuat salah, ditegur, ditolak teguran itu. Dinasihati, dibantah nasihatnya. Ya, didakwahi malah benci kepada yang mendakwahinya. Menolak kebenaran. Itu adalah sombong dan takabur. Para malaikat tawadhu kepada Allah. Tunduk patuh iman setia kepada Allah. Mereka juga mencintai manusia yang beriman kepada Allah. Makanya mendoakan, memintakan ampun, dan mereka memintakan surga bagi orang yang beriman dan memintakan diselamatkan dari api neraka bagi orang-orang yang beriman. Dan dijelaskan dalam ayat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir ayat 7 sampai 9, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Para malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy, mereka bertasbih memuji Allah dan beriman kepada Allah dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Lalu mereka berkata, ya Allah, rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu, maka ampuni orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu dan selamatkan mereka dari azab neraka jahim. Itu doa para malaikat bagi orang-orang yang beriman.
Sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, jalasa Jibril ila Nabi alaihi salatu wassalam. Fanadhara ila as-sama. Fa idza malakun yanzil faqala Jibril inna hadzal malak ma nazala mundu yaumi khalqin qabla as-sa'ah. Falamma nazala qala ya Muhammad arsalani ilaika rabbuk afamalikan nabiyya yaj'aluka am abdan rasula. Qala Jibril tawadda li rabbika ya Muhammad qala bal abdan rasula. Suatu saat Jibril sedang duduk di hadapan Nabi SAW. Tiba-tiba Jibril melihat ke atas, ke langit. Ternyata di langit ada satu malaikat turun. Berkata Jibril, sesungguhnya malaikat ini tidak pernah turun sejak dia diciptakan. Gak pernah turun ke muka bumi. Hanya baru saat itu turun. Menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika turun, malaikat itu berkata, hai Muhammad, Allah mengutus aku untuk mendatangimu. Memberi dua pilihan. Apa dua pilihan itu? Apa engkau ingin menjadi seorang raja sekaligus seorang nabi? Atau seorang hamba sekaligus seorang rasul? Kan zaman baheula ada nabi sekaligus raja. Contohnya siapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Penguasa, Nabi Yusuf dijadikan sebagai pemegang perbendaharaan negeri Mesir. Nah, apakah engkau ingin menjadi raja sekaligus seorang nabi atau ingin menjadi hamba sekaligus rasul? Kalau raja sekaligus nabi ya pasti berkuasa, semua pihak tunduk patuh sekaligus kaya raya, soleh di dunia. Gembira, senang, bahagia, di akhirat lebih bahagia lagi nih. Nikmat banget tuh hidup. Raja sekaligus nabi. Tapi kalau menjadi hamba sekaligus rasul, sengsara. Nggak pernah kenyang makan. Tapi solehnya nggak ketulungan. Mana yang kau pilih? Raja sekaligus nabi atau hamba sekaligus rasul? Mendengar itu malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, tawaddu' li rabbika ya Muhammad. Tawaddu'lah engkau kepada Allah hai Muhammad. Maka Nabi tidak ragu-ragu untuk mengambil pilihan bal abdan wa rasula. Aku hanya ingin menjadi seorang hamba sekaligus rasul. Beliau tidak memilih menjadi raja. Sejak saat itu beliau tidak pernah makan kenyang. Seringkali perutnya diganjal dengan lututnya atau dengan batu karena menahan lapar. Batunya disimpan di perut bagian depan, diikat secara kuat, mengganjal untuk menahan lapar. Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah, hai Aisyah, seandainya aku mau, niscaya bumi akan mengeluarkan emas-emas simpanannya karena perintah aku dan berjalan di belakangku mengikuti aku. Seandainya aku mau. Tapi Nabi SAW sudah mengambil pilihan untuk menjadi seorang hamba sekaligus Rasul. Maka
Ini ketawaduan Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga tidak mau menjadi orang yang berkuasa sebagai raja. Beliau sebagai hamba juga berkuasa. Semuanya tunduk dan patuh. Tak ada yang berani membangkang. Bukan karena mereka takut. Ketaatannya karena cinta yang besar kepada Nabi SAW atas amalnya, akhlaknya, ketawaduannya. Nah itulah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tawadhu merupakan akhlak mulia yang dimiliki oleh para malaikat, dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi contoh teladan bagi semua manusia dalam hal ketawaduan. Saking tawadhunya nggak mau dikultuskan, nggak mau diagung-agungkan. Para sahabat sedang duduk, Nabi SAW datang, mereka berdiri menyambut. Kata Nabi SAW, la tutruni kama ataratil nasara al-masih. Innama ana abdun wa rasulun. Jangan kalian kultuskan aku. Sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa, aku hanyalah hamba dan rasul. Jadi Nabi SAW tidak gila hormat. Tidak semua orang suruh cium tangan balik. Suruh kadang cium kaki. Ada orang-orang yang ngaku turunan Nabi. Aduh, kalau salaman tuh harus cium bolak-balik sampai basah. Kalau berjalan tidak boleh di depannya, harus di belakangnya gitu ya. Tolak akhlak Nabi SAW. Bukan arogan, bukan merasa mulia dan tinggi. Ingat, kemuliaan karena ketakwaan. Nasab iya, ada pengaruh. Kalau turunan Nabi SAW wajib dimuliakan dan wajib didoakan. Makanya ketika bersalat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahlul bait. Wajib kita cintai. Wajib kita hormati. Wajib untuk kita doakan. Tapi menghormati jangan lebay. Jangan berlebih-lebihan. Dan Nabi SAW sangat tidak suka dikultuskan dan diagung-agungkan karena ketawaduannya. Tapi mulia tidaknya seseorang yang terutama karena akhlak, ketakwaan dan kemuliaan akhlak. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanyalah kata Allah, sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Dan oleh ilmu. Kunu taqiyan hatta takuna aliman. Kalian nggak mungkin jadi orang bertakwa sebelum kalian berilmu. Takwa diraih dengan ilmu. Karena takwa Allah muliakan. Nah ilmu. Nah akan orang karena nasab. Dalam kitab. Wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat kemuliaan seorang karena kitab Al-Quran ini. Kitab Al-Quran difahami, diyakini, diaplikasikan, diamalkan. Allah akan muliakan orang itu. Jadi tawadhu adalah akhlak mulia seorang nabi dan turunannya.
dan orang-orang yang berilmu. Makin berilmu makin tunduk, makin tawadhu seperti padi. Makin berisi, makin nunduk. Kalau padi nyala keceng gitu, tegak, berarti naon? Hapa. Belum berisi, belum adaan. Kalau hapa mau begitu tuh, arogan. Tapi kalau sudah berisi, berat nunduk dia. Itulah efek dari ilmu dan ketakwaan, tawadhu. Dan itu dimiliki oleh para malaikat. Malaikat paham, kenal banget, dekat dengan Allah. Kedekatan mereka dengan Allah, pengetahuan ilmu mereka tentang Allah menyebabkan mereka tawadhu. Itulah salah satu akhlak malaikat, yaitu tawadhu. Selain tawadhu, malaikat memiliki rasa malu yang sangat besar. Pemalu malaikat itu. Malu ini akhlak yang mulia, yang agung, yang menjadi pengerem manusia dari melakukan perkara-perkara buruk dan hina. Orang yang punya malu nggak berani melakukan perbuatan tercela. Dan malu termasuk salah satu cabang dari keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu terdiri dari 60 sekian cabang. Dalam riwayat lain 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnanaha imatatul adha anit tariq wal haya' syu'batu minal iman. Cabang yang paling tinggi mengatakan la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah membuang gangguan dari jalan. Dan malu termasuk salah satu di antara cabang keimanan. Para malaikat merasa malu kepada ahli ibadah, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang yang tawadhu, kepada orang yang menjaga kehormatan dirinya. Malaikat merasa malu. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa keterangan hadis. Di antaranya sebuah hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti kashifan an fakhidaihi aw saqaihi. Fasta'dhana Abu Bakrin fa'adhina lah wa huwa ala tilkal hal fatahaddatha. Thumma sta'dhana Umar fa'adhina lah wa huwa kadhalik. Fatahaddatha. Thumma sta'dhana Uthman. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabah. Fadakhala fatahaddatha. Falamma kharaja qala Aisyatu radhiyallahu anha dakhala Abu Bakrin falam tahtashi lahu wa lam tubalih. Thumma dakhala Umar falam tahtashi lahu wa lam tubalih. Thumma dakhala Uthman fajalasta wa sawaita thiyabak. Limadha? Faqal ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Kata Aisyah, suatu saat Nabi SAW sedang berbaring di rumahku. Dalam keadaan kedua paha atau kedua betisnya terbuka. Ketinggali terlihat pahanya atau betisnya. Datanglah Abu Bakar. Minta izin masuk. Diizinkan masuk. Dan Nabi SAW tidak merubah posisinya, tetap berbaring. Sambil terlihat kedua paha atau betisnya. Kemudian ngobrol. Datang Umar minta izin masuk, diizinkan, dan Nabi SAW tidak merubah posisi. Tetap berbaring dalam keadaan dua paha atau dua betisnya terlihat. Kemudian ngobrol, jadi bertiganya. Datanglah Utsman, minta izin
Dan diizinkan. Ketika datang Uthman, Nabi SAW merubah posisi. Tadinya berbaring, beliau duduk. Dan menutupkan pakaiannya ke kedua paha atau betisi. Kemudian duduk tegak. Lalu ngobrol. Setelah selesai ngobrol semuanya keluar. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, datang Abu Bakar, engkau tidak merubah posisi, tidak mempedulikan. Datang Umar juga begitu. Tapi kenapa ketika datang Utsman engkau duduk dan engkau rapihkan pakaianmu? Kenapa demikian? Apa kata Nabi SAW? Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun merasa malu kepada orang ini? Orang ini itu siapa? Uthman bin Affan. Jadi kata Nabi SAW, malaikat pun merasa malu kepada Uthman. Segen gitu. Itu karena apa? Karena akhlak. Karena selalu menjaga diri. Konon Uthman bin Affan radhiyallahu an mandi pun tidak pernah telanjang. Tidak pernah membuka aurat. Selalu mandi itu pakai kain sarung yang ditutupi, kemudian mandi dan tetap dalam keadaan ditutupi auratnya. Kemudian diganti bajunya. Tidak pernah berdiri dalam keadaan telanjang kemudian gujubur mandi. Gujubar mandi. Ditutupi. Saking apa? Saking mulia akhlaknya. Maka para malaikat pun merasa malu kepada beliau. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama bermadhab Syafi'i, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika menerangkan hadis ini beliau berkata, fihi fadilatun zahirah li Uthman wa jala'uhu indal malaika wa annal haya sifatun jamilatun min sifatil malaika. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan keutamaan yang jelas tentang Uthman dan kemuliaan beliau di hadapan para malaikat. Dan hadis ini pun menerangkan bahwa rasa malu termasuk sifat yang mulia di kalangan, di antara sifat-sifat para malaikat. Maka beliau menyatakan fathabbata bihadzal hadis annal haya min akhlaqil malaikah. Fayajibu i'tiqadu dzalika wal imanu bihi wal iqtida' bihim fi dzalik kama hasala li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu a'lam. Dengan hadis ini jelaslah, gamblanglah bahwa rasa malu termasuk di antara akhlak para malaikat. Maka wajib meyakini hal itu dan mengimaninya, serta mencontoh, miliki juga rasa malu. Sebagaimana yang sudah dimiliki, diraih oleh Nabi dan para Nabi sebelumnya. Di antara ucapan para Nabi sebelumnya yang masyhur, seluruh Nabi menyatakan itu, illam tastahi fasna' bima syi'ta. Kalau kalian sudah tidak punya lagi merasa malu, lakukan semau kalian. Seluruh para nabi itu disifati dengan sifat pemalu. Lihat Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Beliau rela dihina demi menjaga kehormatan dirinya. Orang-orang Bani Israel zaman baheula, kalau mandi itu bareng sama sesama mereka, laki dengan laki, wanita dengan wanita. Terlihat aurat mereka, badan mereka semuanya.
Jika orang baheulanya. Mungkin di antara bapak-bapak yang sudah sepuh mengalami, kan nggak punya tidak semua rumah dulu punya kamar mandi sendiri. Jadi makanya ada peribahasa batur sasumur. Kudu akur jeung batur sasumur. Batur salembur, batur sasumur, batur sakasur gitunya. Batur sakasur mah istri, suami istri. Batur sasumur mah, ada sumur, ada satu RT, dua RT sasumur bareng ya gitu. Mandi MCK di sana. Batur salembur mah ya. Salembur mungkin ada puluhan sumur. Ditimba. Bareng. Kalau ngantri satu-satu mah wah, tidak akan bisa terlambatnya. Dulu Nabi Musa, kalangan Bani Israel seperti itu. Mandi bareng-bareng. Kecuali Nabi Musa tidak mau. Karena apa? Karena malu. Terlihat auratnya oleh orang lain. Karena itulah maka orang-orang tascisus, tingku cuas. Musa teh nggak mau gabung, teh pasti budug. Pasti banyak bekas-bekas peluru, bekas-bekas borok gitu ya. Makanya malu. Akhirnya dihina. Tersebar, si eta memerana bekas budug. Gitu tak. Allah Azza wa Jalla ingin membersihkan Nabi Musa dari tuduhan. Suatu saat Nabi Musa mandi, sendiri nggak ada orang. Bajunya disimpan di atas batu. Ketika Nabi Musa mandi sendiri, batu nanti ngeberebet lompat. Itu batu bisa gerak, bisa lari. Membawa pakaian Nabi Musa. Atau Nabi Musa panik, baju saya diberi. Dikejar. Dalam keadaan tidak pakai pakaian. Terlihat oleh orang-orang. Terlihatlah seluruh tubuh Nabi Musa mulus, putih, bersih. Nah setelah begitu si batu teh diam saja. Diambil, pakaiannya dipakai, ambil tongkat, peledag. Itu batu di apa? Dipukul. Bika sebelah itu batu. Dipukul sampai oleh Nabi Musa, sampai itu batu lekok. Saking kuatnya pukulan Nabi Musa. Dari kasus ini, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan sebagai penjelasan dari Al-Quran surah An-Nur ya, atau Al-Ahzab. Ketika Allah menjelaskan mereka menyakiti Nabi Musa karena menuduh Nabi Musa bahwa punya cacat di tubuhnya, lalu Allah membersihkan Nabi Musa dari tuduhan itu. Nah jadi intinya seluruh Nabi memiliki rasa malu yang besar. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dan malu refleksi dari keimanan. Akhlak yang mulia yang ternyata juga dimiliki oleh para malaikat. Malaikat malu kepada manusia. Tapi manusia yang soleh. Manusia yang tawadhu, yang taat. Manusia yang berakhlak mulia. Seperti Uthman bin Affan radhiyallahu an, malaikat merasa malu dari Uthman sebagaimana Nabi SAW bersabda, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikat. Tidakkah aku merasa malu kepada orang yang malaikat pun merasa malu. Makanya ketika Abu Bakar datang, Umar datang, beliau tetap saja berbaring dalam keadaan betis terbuka. Pas Utsman datang mah bangun, duduk, kemudian betisnya ditutup. Ya, inilah dua jenis akhlak malaikat, tawadhu dan pemalu. Cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mengak dari bapak-bapak dulu.